kau harus pertanggungjawabkan narasimu dari tadi. Dari tadi saya pertanggungjawabkan, ke otakmu aja kagak nyambung, bro. Lebih hebat mana Tuhan kalian dengan malaikat? Tadi kan udah saya jawab dari tadi. Bagaimanapun kamu bertanya, saya tetap akan menjawab, ya. Saya akan tetap akan menjawab seperti itu. Iya, kau jawabnya muter-muter. Kau muter-muter. Jelas jawaban saya akan seperti itu. Ayo, tapi dari Lukas 22 nomor 44. Lebih hebat mana teman-teman? Bahkan Yesus memerintah malaikat gitu loh. Iya, meskipun Yesus memerintah malaikat, aku nggak tanya Yesus memerintah malaikat, aku nggak tanya ke sana. Apalagi? Aku tanya kepada teman-teman di bawah, lebih hebat Tuhan Oten apa lebih hebat tuh malaikat? Coba jawab. Ayo. Ayo. Ayo, jawab. Yang dari tadi udah dijawab begitu. Lebih hebat malaikat tuh, lebih hebat malaikat tuh. Dari mana? Lebih hebat. Kenapa? Karena kenapa? Saya membawa Kristen, kenapa kamu keberatan? Lu nggak keberatan, kenapa ini? Kenapa Tuhan diberikan semangat, diberikan kekuatan? Katanya kau mengatakan lebih hebat Yesus daripada malaikat. Sedangkan di sini ayat yang menegaskan bahwa lebih hebat Tuhan, lebih hebat malaikat daripada Tuhan kalian. Coba, kemana? Seperti itu, bro. Jadi kalau menurut Kristen beda lagi ya. Kami memahami sebagai orang Kristen, di dalam kedagingan Yesus juga ada kelemahan. Kelemahannya apa? Sebagai manusia, bukan lemah, tapi ada kelemahan. Mungkin kita tidak bisa memahami bagaimana tuh mengertikan. Itu muter-muter gimana sih? Kau menjelaskan dengan asumsi. Saya bertanya dengan di sini pakai data. Katanya kau mengatakan lebih hebat Tuhan Yesus daripada malaikat. Iya. Di sini ayat ini menerangkan lebih hebat malaikat daripada Tuhan kalian. Pada saat Yesus juga selesai puasa, juga malaikat melayani dia loh. Malaikat datang melayani dia. Enggak, ini kau bantah narasimu dari tadi. Kau kan ngomong lebih hebat Yesus daripada malaikat. Iya. Betul nggak? Dia mengutus malaikat, jelas itu ya. Iya, enggak bertanya tentang Yesus mengutus malaikat. Kenapa? Ini kenapa Tuhan Allahmu ini diberi kekuatan oleh malaikat? Coba. Apakah itu suatu dosa atau apa? Kan enggak. Apa salahnya? Enggak salah. Sekarang begini. Ya, kita analogikan aja begini. Presiden itu kan penguasa. Ya, presiden kan penguasa. Ini analogi aja kita bikin ya. Presiden itu penguasa, bukan? Tapi sebagai masyarakat, kita memberikan kekuatan kepada dia saat dia sudah mulai ragu bagaimana cara memimpin suatu bangsa. Contoh Indonesia ini, gitu ya, Prabowo mulai dia agak ragu dengan dirinya sendiri bagaimana memimpin. Tetapi kita masyarakat memberikan dukungan atau kekuatan kepada dia. Pak, percaya, yakin, Bapak bisa membawa negara ini untuk lebih baik. Semangat presiden itu masih pantas. Ini Tuhan pencipta langit dan bumi, menciptakan manusia. Ini berkuasa loh. Bukan kata-kata semangat, bukan begitu kamu. Apa maknanya? Apa maknanya? Apa yang diberikan semangat oleh? Ya, mereka memberikan semangat kayak mana kepada Tuhan? Coba. Di dalam itu kan hanya cerita yang diceritakan oleh para rasul gitu. Ini kan yang menulis Lukas, ya, dituliskan sama dia. Bagaimana mungkin ya pembicaraan seperti apa kita nggak tahu. Nggak ada penjelasannya pembicaraan seperti apa. Nggak ada di mana ya? Kau mengklaim, kau harus pertanggungjawabkan narasimu dari tadi. Dari tadi saya pertanggungjawabkan, ke otakmu aja kagak nyambung, bro. Lebih hebat mana Tuhan kalian dengan malaikat? Tadi kan udah saya jawab dari tadi. Bagaimanapun kamu bertanya, saya tetap akan menjawab, ya. Saya akan tetap akan menjawab seperti itu. Iya, kau jawabnya muter-muter. Kau muter-muter. Jelas jawaban saya akan seperti itu. Ayo, dari Lukas 22 nomor 44. Mengutus malaikat. Lebih hebat mana teman-teman? Bahkan Yesus memerintah malaikat gitu loh. Iya, meskipun Yesus memerintah malaikat, aku nggak tanya Yesus memerintah malaikat, aku nggak tanya ke sana. Apalagi? Aku tanya kepada teman-teman di bawah, lebih hebat Tuhan Oten apa lebih hebat tuh malaikat? Coba jawab. Ayo. Ayo. Ayo, jawab. Yang dari tadi udah dijawab begitu.
Lebih Ya, hebat tadi malaikat dijawab. tuh, lebih hebat malaikat tuh. Dari lebih hebat malaikat. Jawab. Kalau kamu menanyakan orang seiman kamu, terus udah pasti jawaban mereka seperti itu. Ya. Sekarang dari data ini yang kau tampilkan ini, sekarang kesimpulannya apa yang kau dapat? Apapun itu, Apa kesimpulannya? malaikat itu memberikan kekuatan atau dorongan atau apapun itu, atau memberikan Semangat Tuhan. Bukan seperti itu. Bagaimana? Memberikan semangat itu mungkin Dorongan bentuk semangat, komunikasi, memberikan ya. semangat kepada Tuhan. Semangat Tuhan, semangat. Tuhan jangan menyerah. Tuhan harus bisa gitu. Itu maksudnya. Kita nggak tahu apapun itu komunikasi mereka, itu tidak kita ketahui. Tetapi apa yang tercatat di dalam Alkitab itu, ya itu seperti itu, memberikan kekuatan. Loh, katanya tadi memberikan semangat, ini memberikan kekuatan. Terus yang mana yang saya bisa ambil? Aduh, otakmu gimana sih, bro? Aduh, kenapa Otakmu aduh? gimana sih, bro? Otakmu itu nggak pernah bisa nyampe, memang susah kan itu. Saya dulu sudah katakan ya sama kamu, apapun bentuk komunikasi mereka tidak tercatat di dalam Alkitab itu. Apapun perkataan mereka, Aku nggak nggak tanya mungkin dikatakan komunikasi. seperti itu. Sudah artinya Ataukah memberikan dia malaikat itu kekuatan. mengatakan semangat, ataukah mengatakan ayo jangan putus asa, atau apapun itu bentuk komunikasinya tidak tercatat. Oh, jangan patah Tetapi yang semangat tercatat Tuhan di dalam gitu ya. Alkitab Gitu itu, ya. kita kan nggak tahu karena Terus? tidak tercatat dalam Alkitab. Ya, Kecuali contoh, tercatat Bang dalam Ken. Alkitab, kita nggak perlu lagi bernarasi panjang lebar kan begitu. Ya, kan? Gimana maksudnya ayat ini kau bisa menjelaskan gimana? Kan dari tadi sudah saya jelaskan bahwa malaikat Apa maknanya? Yang kau memberikan ambil kekuatan. kesimpulannya, yang kau bisa ambil kesimpulannya Memberikan apa ini? kekuatan itu bukan berarti memberikan tenaga dalam, enggak. Apa? Kan saya sudah katakan dari tadi, mungkin memberikan semangat atau apapun dorongan atau gimana, kita nggak tahu bentuknya seperti apa, tetapi yang jelas yang tercatat Jadi di dalam kesimpulannya Alkitab apa? itu, Kesimpulannya apa? Kesimpulannya. yang tercatat dalam Alkitab itu ya itu seperti itu. Dan kita Kesimpulannya yang kau bisa ambil bahwa dari ayat Lukas 22 nomor 44. pada Kesimpulannya saat apa? yang kesimpulan yang kita ambil dari situ, di saat sebagai manusia ya, Yesus itu sebagai kedagingannya mungkin ada merasa takut atau di situ kan ada keluh seperti keringat keluar seperti titis-titis darah, kan ada, berarti ada ada kekhawatiran atau apapun itu, kita nggak tahu. Yang tercatat di dalam Mana katanya? Al-Quran itu nggak jelas. Berarti Yesus ada rasa ketakutan ya? Ada rasa Di dalam ketakutan kepada malaikat. Alkitab itu ada ketakutan. Ini Tuhan. Aku bicara Tuhan. Jadi Tuhan itu ada rasa Berarti ketakutan kepada kita bisa malaikat. mengapakan kesimpulannya bahwa Yesus juga sebagai kedagingannya ada rasa Kem, kekhawatiran untuk ketakutan. Sekarang aku tanya. Berarti Yesus ini ada rasa ketakutan kepada malaikat. Tuhan ini, Tuhan ada rasa ketakutan kan? Ada nggak? Ada nggak? Di dalam Alkitab itu kan jelas tercatat seperti itu. Berarti ada rasa ketakutannya, makanya peluhnya butir-butir keringatnya seperti titis-titis darah. Kan begitu. Iya, berarti Itulah Tuhan yang ini ada rasa tercatat. ketakutan kepada ciptaannya. Kita tidak bisa menarasikan terlalu jauh seperti itu. Kok bro. Kita itu gimana namanya ini orang ini? apapun itu bentuk ketakutannya bukan berarti kepada manusia. Kita nggak tahu. Iya, apapun berarti itu. Tuhan ini ada rasa ketakutan kepada malaikat. Kan Kok itu kepada malaikat? ayat selanjutnya. Jadi Yesus ini berdoa bersungguh-sungguh. Lah, terus Lah, terus berdoanya Tuhan ini kepada siapa? Katanya kau tadi lebih Iya. berkuasa Bisa Yesus berdoa kepada daripada malaikat. berbicara kepada Bapa. Berbicara kepada Bapaknya. Kok berbicara ke Bapak? Lah. Aku dari tadi itu nggak bawa Eh. bapak. Dengar dulu. Makanya tadi saya tanya sama Katanya kau tadi Yesus itu adalah apa? John. Tadi kan aku tanya sama kau. Ya, aku bilang sama kau tadi. Ya, kau paham nggak kalau dalam arti berdoa itu seperti apa? Paham nggak? Paham aku. Kau ngejelasin Bukan berarti muter-muter. berdoa Jadi itu nggak paham seperti aku. kalian. Ya, di dalam Kristen berdoa itu adalah berbicara kepada Berbicara kepada siapa? Kalau Yesus Kepada- berbicara kepada dirinya sendiri, itu kepada orang Bapa. gila namanya. kepada Bapa. Masa berdoa kita
itu nggak ada tujuannya. Kalau kita berdoa pasti kan ada tujuannya. Ke siapa? Iya. Ke Tuhan kan? Ke Bapa. Lah, Yesus berdoa kepada siapa coba? Kepada Bapa. Dirinya Kan Tuhan bisa. kok. Ayo. Yesus itu Tuhan. Masa Tuhan berdoa kepada Tuhan? Kan lucu. Kau tahu nggak apa sih definisi Tuhan? Masa iya Tuhan? Aku takut Tuhan. Masa begitu? Ah, kemana lah kau ini? Definisi Tuhan kau paham nggak sih? Apa? Definisi Tuhan Pak, tahu apa nggak sih kau? Tuhan itu sesembahan. Definisi Tuhan sesembahan. Masa Tuhan nyembah Tuhan? Cemana?